Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aulia Putri, biasa dipanggil Aulia. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai salah satu paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengenal Abu Lahab? Ia adalah salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab memiliki nama asli yakni Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, sebagaimana dicatat oleh Thohir bin Ashur. Ia adalah saudara dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Abu Lahab, ia juga dikenal dengan panggilan Abu Utbah yang dinisbatkan dari nama salah satu anaknya. Namun, yang paling masyhur dan diabadikan dalam Al-Quran ialah Abu Lahab. Nama tersebut diabadikan dalam surat Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang telah ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak bersama dengan istrinya, si pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Meskipun Abu Lahab begitu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Abu Lahab pernah begitu gembira ketika mendengar kelahiran keponakannya tersebut. Abu Lahab begitu gembira ketika mendengar Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, yakni Muhammad. Nama Abu Lahab menjadi lebih dikenal karena memiliki wajah yang bercahaya kemerah-merahan layaknya nyala api. Penyebutan tersebut juga berkaitan dengan surat Al-Masad yang menjelaskan tentang azab neraka bagi Abu Lahab. Menurut Ibnu Ashur, nama Abu Lahab memiliki makna nyala atau lidah api yang berkobar tanpa adanya asap. Di dalam catatan sejarah, Abu Lahab termasuk salah satu tokoh yang begitu menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan sejarah, Abu Lahab termasuk salah satu tokoh yang paling keras menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah Islam. Penentangan tersebut bermulai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi tugas kenabian dan kerasulan oleh Allah. Namun, sebelum menunjukkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab pernah begitu gembira ketika mendengar kelahiran keponakan barunya tersebut. Pada suatu hari, tepatnya di hari Senin, Suwaibah datang menemui tuannya, yakni Abu Lahab,
untuk memberitahukan kabar tentang kelahiran keponakannya tersebut, yakni Muhammad. Abu Lahab menyambut kabar tersebut dengan begitu gembira dan sukacita di sepanjang perjalanan. Karena begitu gembira, Abu Lahab mengajak kerabat, sahabat, dan tetangga untuk merayakan kelahiran keponakannya. Dalam perayaan tersebut, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Cerita tersebut terdapat dalam beberapa hadis, salah satunya ialah hadis Imam Bukhari yang berbunyi, Qala Urwatu Suwaibatu maulatul li Abi Lahabin kana Abu Lahabin a'taqaha fa arada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Qala lahu madza laqitu qala Abu Lahabil lam alqa ba'dakum ghaira anni tuqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Artinya, Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Suwaibah ialah budak perempuan yang dimiliki Abu Lahab yang dimerdekakan karena menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab telah meninggal, sebagian kerabat bermimpi didatanginya dengan kondisi yang begitu buruk. Mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Apa yang telah kau alami?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak mendapat apapun kecuali air minum dari serongga di bawah ibu jari karena telah memerdekakan Suwaibah." Jika seseorang yang kelak menjadi pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih diberi suatu kenikmatan karena pernah begitu gembira ketika mendengar kelahiran beliau, lantas bagaimana dengan kita sebagai umat beliau yang benar-benar mencintai beliau? Tentu saja kebahagiaan kita tidak hanya lepas dari sekedar perayaan atau peringatan Maulid Nabi, tetapi juga kita wujudkan dalam bentuk sholawat, kecintaan, dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan peringatan Maulid ini bukan hanya momentum untuk mengingat kelahiran manusia yang paling mulia, tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita wujudkan dengan menjaga lisan, berkata jujur, menghormati bapak dan ibu guru, menjaga amanah, dan yang paling penting ialah menegakkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang siapa yang paling banyak mengucapkan sholawat, tapi juga tentang siapa yang paling dalam menjalankan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Maulid Nabi tahun ini tidak hanya memberi kebahagiaan karena kita merayakan kelahiran beliau, tapi agar kita bisa mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.